Halo yuk, dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore, malam, petang. Hari ini kita ada di podcast Youthcast. Dan bersama saya Sanjaya dan ada pastor kita Junta. Ya, hari ini kita akan membahas isu-isu permasalahan kaum muda. Dan kita akan membahasnya dalam perspektif kekristenan. Dan hari ini ada beberapa isu yang menarik yang jadi perdebatan di jagat raya media sosial, yaitu ada yang berkata bahwa media sosial adalah ciptaan dari antikris. Nah, kita akan membahasnya bagaimana sebenarnya media sosial itu harus diapakan sebenarnya. Jadi yang pertama saya akan bahas dulu ya, apakah saya pengguna media sosial? Sepertinya iya. Media sosial yang saya gunakan adalah WhatsApp. Termasuk media sosial nggak sih? Termasuk ya. WhatsApp berarti WhatsApp, Instagram kadang-kadang, Facebook. Nah kalau Kak Iva? Kalau aku karena aku mahasiswa ya, mungkin ya disebutin sama aku sana juga termasuk. Sama mungkin kalau mahasiswa ada juga menggunakan Telegram. Kemudian ada media sosial apa sih kalau komunikasi lewat Skype, tahu nggak? Ya itu pokoknya ada aplikasi ya Skype itu juga, walaupun itu buat komunikasi sih. Kemudian ada juga TikTok mungkin, dan juga yang paling jelas itu favoritnya mahasiswa tua, mahasiswa tingkat tua itu adalah Twitter. Apa? Twitter. Oh Twitter. Ya. Berarti apa? WhatsApp, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube juga iya. Snap. Ya. Ya. Snap. Skype. Oh Skype, Twitter, Telegram, ya. Telegram 6 berarti. Gimana Pak Master kita? Apakah Anda pengguna media sosial? Kalau aku pasti pakai, karena kan kita butuh komunikasi juga ya, pakai WA, SMS pun kadang masih pakai. Konvensional nggak sih? Pakai. Oh SMS apa? Hah? SMS apa? SMS Telkomsel. Ya kan dapat dari Siapa? Yang di SMS siapa? jemaat-jemaat yang udah sepuh kali. Oh iya. Ya masih kadang kan ada jemaat yang nggak pakai WA kan masih ada. Masih ada. Terus pakai Facebook juga, Instagram, YouTube, TikTok. Paling sering WhatsApp paling sering, sama YouTube sih, YouTube kan sering. Betul. Nah, tadi kan ada banyak media sosial nih yang udah disebutin sama kita bertiga. Nah, kira-kira di antara kita bertiga nih, penggunaan media sosial itu tuh membawa manfaat apa sih? Mulai dari kosan dulu deh. Kalau aku itu, kalau paling berhubungan ya dengan orang lain ya. Terus sama mungkin buat nge-save momen-momen kita. Nah, aku kan udah punya anak nih. Nah, aku save nih. Nah, suatu saat mau lihat tuh. Nah, kan ada itu momen-momennya gitu. Kamu gak Bapak era. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, perspektif yang mahasiswa, menggunakan media sosial itu yang paling pertama itu sangat memudahkan kita buat ketemuan sama dosen. Oh, cuma dosennya? Ya teman-teman juga sih, teman-teman kuliah juga. Tapi lebih sering itu mempermudah kita buat ketemu dosen. Kalau misal dosen lagi ada di jauh di sana, kita jauh di sini, jadi bisa saling komunikasi untuk kelanjutan kuliah dan skripsi dan sebagainya. Kemudian banyak banget mencari insight ya, apalagi kalau mahasiswa itu kan pasti butuh ini ya, maksudnya kayak butuh jurnal bacaan gitu. Ya itu mungkin kalau kita secara sendirian itu kayak susah gitu loh, kita nyari sendiri di Google ataupun di beberapa jurnal internasional itu kan susah. Nah, justru gunanya media sosial itu kita diarahin nih, kayak ada beberapa web yang direkomendasiin, ada beberapa tips trik untuk mencari jurnal internasional yang terakreditasi, yang udah mungkin terbit di beberapa jurnal yang kalau kita bahasanya ada Sinta 1-5, ada Scopus kayak gitu-gitu. Jadi
media sosial itu sangat memudahkan kita untuk mengakses cara belajar kita gitu ke mahasiswa itu. Jadi dapat life hacksnya gitu. Kalau pendeta? Kalau kamu masih pakai Sinta? Masih. Gue Sinta ngerti sih? enggak pakai. Jurnal pendeta nggak nyampe lah Sinta. Aku pakainya Jurnal penelitian. Sebook. Sebook. Bahasa Inggris sih? SAGPUB. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Wow, lebih mengerikan dari Sinta. Sinta. Oh, Sinta sekarang 1 sampai 5. Hah, maksudnya? Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 5. Bedanya? Semakin tinggi semakin susah dan semakin banyak duit. Nah, itu kalau upload kan berapa juta gitu kan. Sinta 2 tuh 3 juta. Kalau Sinta 5 tuh lebih dari 3 juta kayaknya. Kalau nggak salah. Wow. Ya kayak gitulah. Lanjut. Aku ya, kalau aku karena aku pelayanan ya, full time untuk melayani Tuhan, jadi media sosial itu sangat bermanfaat khususnya untuk pelayanan, ya kan? Semisal berhubungan dengan rekan pelayanan kita, seperti menghubungi Kosansan menjadi ketua youth kita, ya kan? Menghubungi Mbak Iva, menghubungi teman-teman yang lain, bahkan juga kadang kita perlu juga komunikasi dengan jemaat-jemaat kan ya. Semisal ada yang sakit kan, dengan media sosial itu bisa menghubungi kita atau kita menghubungi mereka, bisa mendoakan melalui telepon. Jadi itu juga bisa jadi istilahnya jembatan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain sih sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi merasakan manfaatnya itu ya di bagian itu ya. Yang lain-lain itu ya bonus saja lah, komunikasi dengan teman-teman dan lain-lain itu ya juga manfaat juga. Tapi kalau kepada job lebih ke pelayanan ya, ke pelayanan bisa berhubungan dengan jemaat, dengan rekan pelayanan begitu sih. Oke. Terus kita langsung aja nih, pokok permasalahannya dampak negatifnya dari media sosial. Aku dulu aja deh, Boleh. Ini aku jujur ya. Jadi Harus jujur malah. 2 minggu ini aku men-stop Instagram. Nah, kenapa ini aku stop ya? Ini ada dampak negatif yang aku rasakan dari Instagram ya. Nah, aku kan hobinya suka sepeda. Lah, ketika aku lihat sepeda kan otomatis ada cyclist cewek gitu kan. Nah, kecenderungan cyclist cewek itu kan ketat-ketat nih gitu. Lah, rekomendasi dari Instagram itu adalah para wanita yang busananya minim ya. Kurang busana. Nah, terus wah ini kalau nggak dilihat ya bagaimana ya, main nge-slash ya harus lihat toh. Nah kok lama-lama kok itu kok jadi banyak gitu rekomendasinya, kok jadi aneh. Nah akhirnya aku memutuskan wah ini kok udah nggak bener nih. Nah aku memutuskan untuk stop Instagram dahulu. Padahal foto dan video anakku hanya di sana. Ya itu salah satu dampak negatif dari media sosial dan aku mengatasinya seperti itu. Kalau Kak Iva, ada dampak negatif dari media sosial? Tentunya banyak sih kok. Kurang lebih mungkin hampir sama ya kayak gitu. Ada beberapa iklan-iklan yang mungkin muncul di beberapa media sosial kita, dan kalau aku nemuin banyak hal itu terjadi di Twitter. Twitter itu kan satu ruangan yang sangat dimana tuh semua orang tuh bebas untuk berpendapat sebetulnya di Twitter itu. Apalagi di Elon Musk ya. Udah gitu di Elon Musk ya. Aku kan lebih open banget kan. Betul. Dan kalau di Instagram itu kan kayak akun-akun pornografi itu tuh lebih sulit diakses sebetulnya. Dan daripada akun-akun di Twitter. Jadi Twitter itu lebih luas gitu. Cari hal pornografi di Twitter itu sebenarnya lebih luas dan lebih mudah sebetulnya, karena itu muncul gitu loh, karena itu tuh search-nya itu by word, jadi itu setiap kata. Jadi kan kalau di Instagram kan ada yang namanya explore tuh teman-teman. Nah kalau di Twitter itu ada yang namanya juga explore juga, dan ada yang nama fiturnya itu kayak trending. Jadi kata yang trending itu apa? Jadi setiap pengucapan kata diketik di Reddit itu kan. Kalau misalnya ada muncul kata apapun gitulah, satu kata gitu. Misalnya namaku Iva gitu. Itu nanti langsung
kayak semuanya orang menyebutkan IVA langsung trendingnya tuh cepat. Nah jadi terkadang tuh berita-berita yang trending itu lebih trending duluan di Twitter kayak gitu, dan nanti baru up ke TikTok ataupun ke sosial media lain. Dan itu waktu aku surfing di Twitter itu banyak banget itu kan explore itu kan juga banyak sering nongol gitu loh di tempat orang-orang baru gitu, orang-orang yang walaupun nggak nge-follow gitu, itu tuh banyak banget kayak konten negatif muncul di Twitter gitu, padahal kayak ini siapa kayak bingung gitu loh. Itu sih Ini bisa siapa? di-blok nggak sih? Hah? Bisa di-blok nggak sih? Bisa, kalau semisal I don't like this retweet gitu, bisa di report kayak this is harmful. Nggak muncul di beranda kita kan? Gitu. Bisa orang itu jadi nggak muncul. Tetap Gitu. masih bisa ya? Yang di report itu kan akunnya itu atau satu postingan itu. Maksudnya itu nggak bisa muncul. jadi masalahnya kalau dia konten negatif kan masih di beranda kita. Kalau di blog sekarang orangnya bisa. Jadi nanti nggak muncul lagi. Kalau misalnya ngeblok cuma satu twitternya itu kayaknya cuma tweetnya itu kok yang blokir atau ke report gitu ya. Yang lain-lainnya kalau dia masih bikin lagi nanti mungkin bisa muncul lagi. Kamu uninstall nggak Twitter? Tapi tuh Twitter itu sangat berguna buat mahasiswa cari, karena aku banyak lagi di skripsi kan. Itu tuh aku dapat banyak banget live di situ. Berarti kita Cari harus jurnal, jaga. dari artikel itu di situ cara-caranya gimana gitu. Lebih menolong di Twitter gitu. Oh, aku satu lagi. Kenapa aku hapus Instagram ya? Nah, Instagram kan foto-foto kan. Selain nge-slash ya. Cuman nge-slash pengennya 5 menit gitu. Lama-lama jadi setengah jam. Iya. Lama-lama jadi 1 jam. Toxic scroll terus. Iya, kalau dari pendeta. Gimana Mas? Ya, ada ya pasti dampak negatifnya itu. Salah satu contoh lah kita jadi banyak menghabiskan waktu di situ, ya nggak sih? Kita tuh nggak searching di Google mau YouTubean gitu kan. Kita main dari jam berapa, tiba-tiba ternyata jam segini ya, padahal ada kerjaan misal gitu, ada kerjaan yang perlu kita lakukan, tapi ternyata udah sore kita lupa ngerjain gara-gara itu kan juga dampak negatif, dan aku juga ngerasainnya kayak gitu kan. Kadang-kadang sampai lupa gitu, yang harusnya bisa untuk nyuci piring misal gitu kan, tapi gara-gara media sosial itu jadi lupa gitu kan. Nah jadi itu salah satunya. Kemudian dampaknya itu juga pasti di pengajaran ya, karena kita kan anak-anak Tuhan gitu kan ya. Jadi pengajaran itu banyak banget di media sosial. Kita bisa searching banyak hal di situ dan tidak ada filternya. Kita bisa cari aja gitu kan. Kita cari aja, kita pasti akan ketemu segala sesuatu gitu kan. Jadi saya juga pernah tersesat gara-gara media sosial. Dampak negatifnya saya ketemu sebuah film yang kukira itu film Kristen gitu kan. Ternyata itu filmnya itu tentang antikris gitu kan. Nah antikris cuma isinya kontennya itu bukan tontonan untuk umum gitu lah. Itu tidak harusnya dipublikasikan kepada khalayak umum sebenarnya. Dan itu dampaknya juga ngeri lah gitu, dari film itu. Jadi memang perlu kita sebenarnya memfilter sih ya. Jadi dampaknya itu banyak, itu hanya 2 yang bisa aku share, yang lain ada yang lain-lain itu juga banyak gitu, karena memang media sosial itu ya begitulah, ada manfaatnya tapi dampaknya juga pisau bermata dua. Nah terus kalau itu apakah media sosial itu sesat menurut Alkitab? Sesat sih tidak ya. Di dalam Alkitab kalau kita bicara tentang relevansi Alkitab terhadap masa kini itu kan tidak dibicarakan tentang media sosial ya. Nggak ada ditulis di Alkitab itu media sosial. Tapi yang pasti adalah firman Tuhan selalu mengarahkan kita kepada prinsip-prinsip yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik yang membangun hidup kita untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Nah kalau kita mau bilang media sosial itu sesat, seharusnya kita orang percaya itu semua udah menetap dari dulu, ya nggak sih? Kalau itu sesat pasti kita sudah menyangkal Yesus dari dulu. Ketika kita pakai, tiba-tiba kita langsung aku menyangkal Yesus, aku nggak mau ikut Yesus. Tapi kan nggak seperti itu kan ya. Sampai sekarang kan kita masih percaya sama Yesus, kecuali mereka yang kita tidak kenal, mereka meninggalkan Tuhan. Itu beda cerita lagi. Tapi kalau dikatakan sesat, tidak
Tidak. Kalau yang bikin katanya sesat, Oh yang itu ya, oh, yang tadi ya. itu gimana? Itu masing-masing sih sebenarnya, masing-masing orang bisa berpendapat lah ya, terserah kalian. Orang itu mau pakai media sosial silahkan, kalau enggak ya silahkan. Berarti bagi dia memang mungkin ya, selama dia pakai media sosial itu dia cuma mendapati hal-hal negatifnya gitu. Dia mungkin tidak merasakan manfaatnya. Jadi kukira juga agak lucu juga sih, maksudnya pasti ada sesuatu yang bisa menjadi sisi positif dari segala sesuatu. Contoh kita tiap orang punya kelebihan dan kekurangan gitu kan ya. Orang lebih suka lihat kekurangan kita. Nah mungkin orang itu yang bilang media sosial sesat itu hanya bisa lihat kekurangannya aja, kekurangan dari media sosial itu kayak dampak-dampak negatifnya tadi. Tapi kelebihannya nggak dilihat gitu kan. Kayak pisau aja kan ya. Iya. Pisau itu kan kalau di tangan pembunuh kan Iya betul. negatif. Kalau di tangan emak gua, jadi lah warung. Jadi restoran ya. Ya, betul. Terus? Iya jadi begitu ya, maksudnya kalau ada orang yang menganggap itu sesat silakan. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa sesuatu yang, karena kan media sosial bisa membantu kita ya, membantu kita dalam membangun iman kita juga, meskipun di dalamnya ada banyak pengajaran sesat lah, ada dampak-dampak negatifnya, tetapi karena kita bisa melihat juga bahwa ada manfaat-manfaat positif di mana kita bisa menyebarkan Injil juga sebenarnya di situ ya kan. Saya baru pakai TikTok juga sih, belum lama. Nah awalnya kan ragu-ragu gitu loh, wah TikTok biasanya itu TikTok itu pakai orang-orang yang goyang-goyang gitu kan ya. Awalnya kan gitu, jadi nggak pengen. Konotasinya negatif ya. Nah, konotasi ini negatif. tapi akhirnya jadi pengen, maksudnya aku punya talenta, punya kesempatan untuk beritakan Injil, berbagi firman Tuhan di situ. Kenapa sih enggak gitu? Itu kan positif kan, banyak orang bisa lihat ini maksudnya firman Tuhan itu begini ya. Oh lagu pujian Tuhan. Orang suka pujian. Iya. Bisa berkata. Itu kan jadinya positif ya. Jadi silakan. Kalau teman-teman yang ada di sini yang nonton mau menganggap itu sesat, ya silahkan, tetapi yang pasti itu adalah penyesatan jikalau kalian mengikuti sesuatu yang memang sesat, yang ada di dalamnya. Semisal kalian disuruh membunuh, kalian disuruh mencuri, itu artinya sesat. Dan kalau kalian mengikuti yang seperti itu, artinya media sosial menyesatkan kalian. Tetapi kalau harus dihindari. Kalau kita menggunakannya dengan positif untuk membangun pengetahuan kita, untuk kita lebih lagi bisa tahu banyak hal, tapi di dalam arti yang positif ya, itu berarti tidak menyesatkan, tetapi membangun hidup kita. Apalagi kalau kita cari konten-konten rohani yang membangun kehidupan kita, nah itu pasti bagus banget gitu. Betul-betul. Aku jadi kayak ingat waktu di tren, aku lupa ya pakai media sosial apa. Pokoknya salah satu platform yang juga cukup besar itu tuh di Jepang atau kalau enggak di Korea atau di Cina, aku lupa, salah satu negara itu waktu itu beberapa tahun lalu, tapi belum begitu lama juga, belum mungkin 1-2 tahun lalu, pokoknya waktu masih COVID kalau nggak salah. Itu aku pernah baca berita ada ini satu tren yang mengajak anak-anak remaja itu tuh buat kayak menyiksa dirinya sendiri. Nah itu mungkin salah satu kayak efek sisi negatifnya ya, nggak boleh diikutin. Jadi memang pintar-pintar kita buat ngefilter konten ya. Karena sekarang nggak tahu sih, karena aku bukan pengguna TikTok, tapi banyak masukan ataupun kayak curhatan dari orang-orang di sekitarku yang pakai TikTok. Kalau semisal semua konten tuh sekarang bisa ada di TikTok. Jadi semuanya tuh apa-apa demi konten. Nah itu jadi membawa banyak banget dampak negatif kayak gitu. Karena itu semuanya dikontenin, hal-hal yang nggak baik dikontenin. Ya udah deh. Tergantung kita melihatnya. Ya. Nah bahkan itu ada
saya dengar dari teman aku ini. Teman aku itu dia pelayanan di sebuah gereja. Saya nggak perlu lah sebutin ya namanya ya, denominasi apa, gereja mana, nggak perlu. Tapi di gereja itu tidak boleh pakai TikTok. Nah sebelumnya kan dia ini ya pakai TikTok, bahkan dia bikin video di TikTok. Tapi setelah dia bergabung di gereja tersebut, akhirnya dia nggak TikTokan lagi. Kan ditanya, kenapa kamu nggak TikTokan lagi, nggak bikin video lagi? Di gereja aku nggak boleh pakai TikTok. Dan kenapa? Katanya itu sesat ya, nggak baik gitu. Jadi akhirnya dia nggak pakai TikTok sampai sekarang ya. Tapi ya nggak apa-apa ya kan, itu hak asasi gerejanya masing-masing. Pilihan juga sih. Daripada dia ngeliat dampaknya dari TikTok, ya. Mungkin anaknya kebanyakan lihat TikTok ya, kalau pendetanya kelihatan TikTok sampai kesel. Kisah. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih. Terus next selanjutnya, ini kita tips ya, tips supaya kita tidak mengalami dampak negatif dari media sosial. Aku dulu ya, aku satu lagi ya. Jadi yang pertama aku nge-cut Instagram ya. Ya aku belum mikir apakah aku akan install lagi atau memfilter hal-hal seperti itu, atau ya kemudian ada lagi aku satu hal, saya selalu ini setiap jam 10 malam aku nggak megang handphone. Sekomputer. Nah aku punya kerjaan harus pakai komputer kan. Biasanya kalau pas anak tidur, nah itu kan waktu yang paling menyenangkan lah untuk kerja. Nah, tapi itu membawakan aku dampak negatif. Akhirnya setiap jam 10 malam aku selalu close semua handphone sama PC dan kawan-kawannya. Nah itu salah satu cara aku menguasai supaya tidak jadi self controlku untuk media sosial dan teman-temannya. Betul. Kalau aku ngakuin juga hampir sama yang dilakuin sama Ko Sansan, tapi bedanya kalau aku dijamin dikasih waktu gitu. Misalnya karena kan aku juga sambil kuliah ya. Kalau kuliah pasti nggak megang HP gitu. Kemudian kalau kerja ataupun ngerjain tugas ataupun belajar itu juga nggak pakai HP. Kalau semisal ke distract ada HP itu langsung kayak inget jamnya. Terus aku mikir nih, aku nanti kalau main scroll mulu nanti aku tidurnya kemalaman, sedangkan besok aku harus kereta pagi jam 5. Kemudian besoknya nanti aku jadi capek di jalannya, kayak aku jadi kayak mikirin akibatnya gitu loh dari aku megang HP kelamaan. Makanya kalau udah keinget gitu biasanya HP ku aku matiin. Menitin nggak? Aku matiin. Aku mute karena kan banyak banget yang masuk biasanya. Itu aku baca setelah aku selesai kerjaan semua. Dan biasanya aku kalau kerja itu kan aku banyak pakai laptop. Aku tuh sebenarnya kehidupan tuh banyak pakai laptop daripada pakai HP. Karena semua kerjaan kan di laptop. Nah itu aku pakai ini loh, salah satu aplikasi yang di Google itu buat ngitungin, buat menitin kehidupanku. Namanya apa ya? Aku lupa. Pokoknya dia aktivitas rutinku itu sama aku start kerja jam segini, kemudian aku stop sama 20 menit, terus istirahat 5 menit, terus 20 menit lagi kerja, kayak gitu terus. Berarti keren banget tuh. Mengerikan. Itu aku lakuin baru aja sih. Tapi aku ngelakuin itu baru sejak aku sakit sih. Kemarin sekitar 7 bulanan ini, 9 bulan ya. Iya ini September, 9 bulanan aku kayak gitu. Tapi ya, dampaknya menyenangkan ya. Jadi lebih teratur. Kalau aku udah ternyata pas aku udah nge-track, ternyata aku udah kerja 3 jam nih, terus aku harus stop dulu nih, istirahat kayak gitu. Terus itu aku lupa nama aplikasinya, udah setiap hari aku buka. Yo next kita bahas tentang aplikasi itu lah. Oke. Itu lebih mudah dan lebih memudahkan diri untuk manajemen waktu gitu. Ya walaupun itu ya semua kegiatan juga. Hanya pas kerja, pas belajar itu pas buka laptop aja gitu. Oke. Gitu. Dari Pak Pendeta. Luar biasa. Kalau aku pasti dari sisi ini sih ya, spiritual sih. Kalau dari aku sih pribadi inilah ya, kita itu harus ingat, maksudnya harus tanamkan di dalam diri kita.
sebenarnya kita bermedia sosial itu untuk apa sih kan gitu. Kalau aku kan karena aku kan melayani ya, dan itu HP itu harus on terus. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu ada sesuatu terjadi, itu kita harus bergegas gitu kan ya. Ada di rumah sakit. Iya, ada yang meninggal, gitu kan harus. meninggal pasti. Kadang-kadang sampai ya aku ketiduran sampai nggak tahu ada telepon. Tapi maksudnya adalah kita harus bermedia sosial itu untuk apa sih? Apakah aku dengan mencari ini, bisa kita searching di Google, kita cari ini itu manfaatnya apa sih? Nah, itu kan dengan pola pikir yang seperti itu kan kita akhirnya ngerti. Oh, yang dibatasi itu yang ini, bagian yang ini harus dipisahin, ini nggak boleh dicari. Yang ini boleh karena bermanfaat untuk hidup aku hari ini dan hari ke depan. Jadi harus punya pola pikir yang benar dulu nih tentang media sosial itu. Jangan sampai kita dibawa oleh ini ya, kayak alur dari media sosial itu. Kemudian juga kita perlu berkomunitas sih, karena apa? Media sosial sekarang lah kita kalau kumpul aja biasanya kita main HP, ya nggak sih? Kita main HP, kita kumpul yang harusnya kita bisa ngobrol tapi kita lebih sibuk main HP. Paling itu sudah berkomunitas. Bayangkan kalau itu kita sudah tidak berkomunitas, kita cuma sendiri di rumah ya kan, di kamar atau di mana, kita sendiri itu entah apa yang kita cari gitu. Jadi perlu bagi kita juga punya komunitas ya, punya komunitas, dan komunitasnya juga yang positif, misal di youth ya kan, di youth gereja, di persekutuan Kristen dan persekutuan yang lain, misal hobi di kampus. Supaya apa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu diri kita yang sebenarnya kurang bermanfaat melalui media sosial itu. Nah itu, dan yang paling perlu adalah kita harus mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Supaya kalau ada hal yang tiba-tiba muncul kayak iklan tadi kan ya, di Twitter lah di mana, tiba-tiba ada iklan ini tiba-tiba kan, kita langsung, karena kita mengerti firman, lihat ini nggak boleh, langsung kecepatan penuh langsung tunggu dulu. Jangan seperti itu. Tiba-tiba kita langsung diingatin, malaikat Tuhan, nggak boleh loh kamu lihat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kamu anak Tuhan kan, nggak boleh lihat dia kayak begini nih. Jadi dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, nah kita di situ kita bisa lebih bagus ya di dalam memfilter ya, dengan pemahaman kita tentang firman Tuhan, kita pasti akan lebih mudah untuk memfilter segala sesuatu. Gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke. Keren. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Waktunya udah 30 menit. Sudah. Mungkin cukup ya. Ya, kita membahasnya sangat seru sekali. Jadi mungkin minggu depan kita akan bahas lagi isu-isu ya. Silakan kalian yang mau ide, lokasi request atau apapun, boleh silakan komentar di bawah ini ya. Oke, gitu aja. Dadah YouTubers guys. Bye bye.